Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana di antara pelajaran dari hadis ini, seseorang sedang sholat dipanggil oleh Nabi SAW, dia harus membatalkan sholatnya untuk menyambut panggilan Rasulullah SAW. Bagaimana jika seseorang sedang sibuk dengan urusan dunia, dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian masih sibuk dengan urusan dunianya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Wahai orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah, sambutlah panggilan Rasulullah SAW ketika memanggil kalian lima yuhyikum, yang semua panggilan Allah dan Rasulnya itu akan membuat hidupmu menjadi jauh lebih baik. Haruslah kita meninggalkan segala kesibukan duniawi kita dan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah. Di antara keagungan surat ini memiliki banyak nama. Di antaranya disebut dengan Fatihatul Kitab. Surat Al-Fatihah yang artinya pembuka. Karena dengan inilah Al-Qur'anul Karim dimulai, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Dan ikhwatan rahimani wa rahimakumullah juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang, karena ayatnya 7 dan diulang-ulang di setiap rakaat salat yang kita baca. Kemudian juga disebut dengan oleh Nabi SAW dengan Al-Qur'anul Azim, Al-Quran yang agung. Nabi SAW menyebutkan satu surat ini dengan nama Al-Qur'anul Azim, Al-Quran yang agung, karena semua inti dari ilmunya Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah. Tentang tauhid, perintah dan larangan, kisah-kisah, berita-berita umat-umat terdahulu dan yang akan datang, semua yang intinya secara global ada di dalam surat Al-Fatihah dan dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat-surat yang lainnya. Al-Fatihah adalah nurun azim, cahaya yang sangat besar, dhiyaun mubin, cahaya yang sangat nyata, yang Allah Subhanahu wa taala dengannya memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan kita umatnya. Dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan malaikat Jibril alaihi salam, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Kemudian malaikat Jibril menengadahkan kepalanya ke atas dan mengatakan, "Hadza babun minas samai futiha al-yawm, lam yuftah qattu illa al-yawm." Ada salah satu pintu langit ya Rasulullah yang hari ini sedang dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka pintu itu. Fanazala minhu malak, dari pintu itu turun malaikat. Faqala, malaikat itu berkata, malaikat Jibril menyampaikan, "Hadza malakun nazala ila al-ard, lam yanzil qattu ila al-yawm." Malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, dari pintu itu ada malaikat yang turun dan belum pernah dia turun kecuali hari ini. Fasallam, malaikat itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan mengucapkan dan berkata, "Abshir bi nuraini utitahuma wa lam yutahuma nabiyyun qablak." Bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan 2 cahaya yang telah diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, dan yang kedua adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lan taqra biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari apa yang ada di dalam 2 hal ini, Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kecuali engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah di antara keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umatnya. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa malaikat itu menyampaikan kepada Nabi bahwa tidak ada satupun Nabi yang mendapatkan 2 ayat ini, Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Anugerah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Malaikat ini turun untuk menyampaikan kabar gembira, karena surat Al-Fatihah
Dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menegaskan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin dan nazala bihi ar-ruhul amin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabbul Alamin, Tuhan yang alam semesta, yang dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, yang dibawa oleh Ruh yang sangat terpercaya, malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Beliau yang membawa. Namun malaikat ini menyampaikan kabar gembira akan besarnya dan agungnya 2 hal ini, bahwa inilah cahaya yang nyata yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Tidaklah seseorang membaca surat ini Al-Fatihah atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kecuali setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbesar bagi mereka, memberikan kandungan yang agung dalam ayat-ayat ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar ini, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita membacanya dengan cara membaca yang benar, memahaminya dengan benar, menegakkan nilai-nilai yang ada di dalam surat Al-Fatihah dengan sebenarnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya surat yang sangat agung yang seperti ini hanya sampai di lafaznya saja. Kita membacanya hanya sampai kepada lisan kita saja, atau ketika kita membacanya dengan mata kita hanya sampai di mata kita saja, tidak sampai ke hati kita. Karena itu bukanlah membaca yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 121, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Bagaimana seseorang membacanya dengan sebenar-benarnya? Apakah cuma dengan sekedar membaca begitu saja, hanya dengan menegakkan huruf-hurufnya, namun tidak memahami maknanya dan tidak mengamalkan isinya? Itu bukanlah dengan sebenar-benarnya membaca. Orang yang benar-benar membaca adalah dengan menegakkan huruf-hurufnya, memahami maknanya. Dia paham benar dengan makna dari ayat-ayat yang dia baca dan menegakkan nilai-nilainya, yang dengan itu dia istiqamah di atas siratal mustaqim. Sebagaimana yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Maka ketika seorang menegakkan nilai-nilai dari surat Al-Fatihah, maka dia menegakkan jalan yang lurus dalam kehidupannya, dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya, agar dia mendapatkan ketetapan, keistiqamahan yang dengan itu menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika seseorang tidak akan mendapatkan nilai dari apa yang dia baca dari Al-Quran kecuali dengan mentadaburinya, karena memang diturunkannya Al-Quran agar kita mentadaburinya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Sad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Inilah sebuah kitab yang sangat agung yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, kitab yang penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang memiliki hati nurani mengambil pelajaran darinya. Al-Quran sepenuhnya akan memberikan keberkahan bagi mereka yang membacanya jika ditadaburi. Terlebih lagi surat Al-Fatihah, kita lebih butuh untuk mentadaburi surat Al-Fatihah, karena surat inilah yang paling sering bersinggungan di dalam kehidupan kita, yang paling sering kita baca di setiap rakaat salat kita, minimum 17 kali. Dan Al-Fatihah di antara bukti kebenaran Islam dan kebenaran wahyu kepada Rasulullah SAW. Seringkali kita umat Muhammad SAW kalau ditanya apa mukjizat Nabi Muhammad SAW, maka kita katakan Al-Quran. Dan ini benar, tidak salah. Tapi kemudian ketika kita ditanya, tunjukkan di mana letak kemukjizatan Al-Quran. Sedangkan ikhwatal iman, antum menyadari bahwa mukjizat semua nabi hanya bagian dari kisah yang dibaca. Mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Musa, mukjizat semua nabi hanyalah kisah yang dibaca, yang tidak akan mungkin disyaukan, dipamerkan dan ditunjukkan sekarang. Beda dengan mukjizat Rasulullah SAW, yang setiap umat Muhammad SAW dengan membacakan Al-Quran
dengan demikian dia telah menunjukkan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Setiap umat Muhammad SAW memegang mukjizat yang hebat ini. Namun terkadang kita tidak menyadari kehebatan mukjizat itu. Di antaranya di antara bukti kebenaran Islam, kebenaran Quran, kebenaran wahyu kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Fatihah. Bisa antum bayangkan, kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sehari tidak kurang dari 17 kali. Dan kita membaca surat Al-Fatihah bahkan sebagian besar kita ketika kita terlahir muslim, kita menghafal Al-Fatihah sebelum kita masuk TK. Sebelum masuk TK kita hafal Al-Fatihah. Tiap hari kita membaca Al-Fatihah. Dan tidak pernah terdengar seorang muslim pun mengatakan Fatihah lagi. Bosan ya, nggak ada istilahnya seperti itu. Bisa dibayangkan jika Al-Fatihah ini buatan manusia. Bisa dibayangkan misalnya seseorang yang mencintai sebuah lagu. Luar biasa dia dengar lagu ini. Ketika dia dengar lagu itu ingat yang dulu merinding bulu kuduknya misalnya dan lain sebagainya. Coba dengerin lagu yang dia suka itu 17 kali sehari. Berapa hari dia kuat? Ya, berapa kali dia bakal kuat mendengar lagu yang paling dia doyan, dia sukai? Penciptanya pun bahkan jodohin kepalanya ke tembok kalau dipaksa untuk dengerin belasan kali dalam sehari. Kapok-kapok dia. Ya, namun tidak dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah dari kita kecil sampai kita meninggal dunia, menjelang meninggal dunia kita membacanya berulang-ulang dan terus kita menikmati surat ini. Jika ini datang dari selain Allah, maka kita akan jenuh dari dahulu. Ikhwatan rahimahullah. Yang pertama, hidayah dari surat Al-Fatihah yang bisa kita ambil pelajaran dari surat ini, bahwa Al-Fatihah ini adalah penyembuh dari segala penyakit, obat yang cukup dari segala penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit fisik seseorang. Hati ini di antara penyakitnya adalah penyakit niat, yaitu rusaknya niat seseorang ketika dia terkontaminasi dengan riya, dengan ujub dan yang semisalnya, atau dengan kesombongan, merasa dirinya lebih dari orang lain, merasa dirinya tidak butuh dari orang, atau upaya keinginan untuk mengambil hak orang lain. Dan di dalam surat Al-Fatihah mengandung obat bagi segala penyakit ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, katsiran ma kuntu asma'u min Ibnu Taimiyah yaqul iyyaka na'budu fihi ilajun lirriya wa iyyaka nasta'inu fihi ilajun lil kibriya. Betapa seringnya aku mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan iyyaka na'budu, ucapan ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, ilajun lirriya, obat dari penyakit riya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, fihi ilajun lil kibriya, obat untuk kesombongan. Kenapa? Karena iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, menghilangkan segala keinginan seorang hamba yang beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah untuk pamer kepada orang, untuk mengharapkan upah dunia, untuk mengharapkan popularitas, untuk menambah follower dan yang lain sebagainya, ketika dia benar menegakkan iyyaka na'budu, hilang itu semuanya. Semua motivasi duniawi hilang ketika dia dengan benar dengan hatinya dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam surat Al-Isra ayat 19, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa yang mengharapkan akhirat dan dia beramal untuk itu, berupaya untuk mencari akhirat dalam keadaan dia beriman kepada Allah, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang itulah yang segala jerih payahnya akan dibalas dengan lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berterima kasih kepada mereka. Ini dia akan. Ketika kita tegakkan ikhwatal iman dengan lisan dan hati kita, maka hilanglah segala motivasi lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi riya, tidak ada lagi ingin dipuji oleh orang, bahkan kita malu. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah ketika ditanya tentang apa itu ikhlas, beliau mengatakan ikhlas itu adalah ketika kamu malu kebaikanmu diketahui oleh orang sebagaimana kamu malu dosamu diketahui oleh orang. Itu ikhlas. Bukan malah besar kepala ketika kebaikan kita diketahui oleh orang. Malu. Kita malu, astagfirullahaladzim, ini saya beribadah, iya kan, hanya kepada-Mu ya Allah
aku beribadah. Namun kenapa sampai ada orang yang tahu? Malu kita. Sebagaimana kita malu ketika kebaikan-kebaikan, ketika dosa-dosa kita diketahui oleh orang lain. Itu di antara nilai keikhlasan. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ketika ucapan ini terucap di dalam hati seorang hamba, maka itu akan melahirkan butuhnya hati kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya kepada kami mohon pertolongan. Tidak ada pertolongan kecuali darimu ya Allah. Setiap langkahku, setiap hembusan nafasku, setiap detak jantungku sangat membutuhkan pertolonganmu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua ini fuqara. Kalian semua ini fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tidak ada nilainya. Fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Kayanya kita tidak ada nilainya di hadapan Allah yang Maha Kaya. Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan di antara konsekuensi Maha Terpujinya Allah, segala pujian adalah milik Allah. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Baik, Allah Maha Memberi. Yang artinya ketika kita menyadari Dia Maha Kaya dan Dia Maha Terpuji, maka akan semakin melahirkan ketergantungan penuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hasil tadabbur dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang insyaallah kita akan eksplorasi habis-habisan di dalam pertemuan kita ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hebatnya surat Al-Fatihah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskannya di dalam sebuah kitab beliau dalam tiga jilid kitab. 3 jilid kitab yang tiap jilidnya kurang lebih 1000 halaman. Madarijus Salikin fi manazil al-ibad baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya menjelaskan surat Al-Fatihah dan secara spesifik beliau menjelaskan tentang tingkatan hamba di dalam beribadah kepada Allah dan kedudukannya di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam kurang lebih 3000 halaman. Allahu Akbar. Itu menunjukkan betapa miskinnya ilmu kita terhadap kehebatan surat ini. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita tidak akan mengambil sebagian merujuk dari kitab itu, namun mengambil intisari dari apa yang beliau sampaikan dalam buku tersebut. Dan seluruh apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fatihah mengandung obat bagi segala penyakit hati dan segala penyakit fisik. Di antara obat bagi penyakit fisik bahwa surat Al-Fatihah ini adalah ar-ruqyah yang ketika kita bacakan kepada diri kita atau kepada orang lain yang sedang sakit akan memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit tersebut. Sebagaimana diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa sebagian sahabat Nabi melakukan suatu perjalanan. Ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab, mereka minta dijamu oleh kaum tersebut, oleh kabilah itu, namun mereka enggan untuk menjamunya. Namun tiba-tiba bahwa pemimpin dari kampung ini sakit, tersengat kalajengking, dan dia demam, tidak sembuh. Ketika mereka mengupayakan obatnya, mereka tidak mendapatkannya, maka mereka mendatangi sebagian dari sahabat ini, menanyakan, apakah ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan kepala suku kami yang sedang sakit? Maka karena kaum ini tidak menjamu para sahabat, maka mereka mengatakan, boleh, saya akan sembuhkan tapi dengan satu syarat. Kalau sembuh, kalian harus membayar kami. Apa? Dengan beberapa ekor kambing. Itu perkataan para sahabat seperti itu. Maka suku itu pun mau. Maka datangilah oleh para sahabat, dan salah seorang sahabat pun membacakan surat Al-Fatihah kepada kepala suku yang sakit. Dan setelah dibacakan surat Al-Fatihah, maka seperti orang yang lepas dari ikatan, dia sembuh, dia bangun, dia sehat lagi, dia berjalan seperti sedia kala, sembuh, tidak seperti orang yang pernah sakit disengat oleh kalajengking. Maka konsekuensinya mereka harus membayar beberapa ekor kambing. Ketika mereka berjalan, mereka mengatakan, sudah, kita bagi kambingnya sesuai dengan komitmen. Maka
tahu benar tidaknya apa yang kita sampaikan, kita lakukan ini. Kita tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halal tidak kambing-kambing ini? Maka mereka pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ketika safar terjadi seperti ini. Apakah boleh kami membagi kambing ini dan haknya adalah berhakkah kami terhadap kambing-kambing ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wa may yudrika annaha ruqyah? Tahu dari mana kalian bahwa surat ini bisa menyembuhkan ketika dibacakan untuk orang yang sakit? Qad asabtum, kalian telah bersikap benar. Iqsimu wadribu lima'akum sama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian bagi kambingnya dan jangan lupa jatah saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil tertawa Nabi SAW menyampaikan hal itu. Ikhwatal Imam rahimani wa rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan, saya tinggal sekian lama di kota Mekah dan seringkali saya mengalami sakit dan saya tidak ketemu dengan dokter. Saya hanya berobat dengan membaca Al-Fatihah dan surat dan air Zam-Zam. Air Zam-Zam saya bacakan Al-Fatihah untuk kesembuhan diriku. Dan alhamdulillah yang menyembuhkan banyak dari penyakit yang aku alami. Dan ikhwatal Imam rahimani wa rahimahullah, anak pribadi pun mengalami banyak sekali pengalaman yang seperti ini. Seringkali anak-anak kita demam gitu ya, dan kemudian ketika di waktu malam menangis sendiri dan lain sebagainya. Anak tidak melakukan terapi apapun, hanya memegangnya dan membacakan surat Al-Fatihah. Membacakan surat Al-Fatihah. Pernah sekali waktu anak pulang dari safar, anak-anak panas demam yang luar biasa. Yang lainnya bermain luar biasa, salah satunya demam. Anak pegang, anak rukyah, belum ganti pakai. Anak belum ganti pakai, anak baca surat Al-Fatihah. Setelah itu, anak tinggal ke toilet untuk mandi dan sebagainya karena pulang dari safar. Keluar dari kamar mandi dan melihat anaknya sudah bermain dengan saudara-saudaranya. Sudah main lagi dengan saudara-saudaranya. Padahal sebelumnya demam dan tertidur di tempat tidur. Dan ini saking seringnya, bahkan sering kali anak ketika ditanya oleh seorang teman sampaikan, rukyah, obati dengan rukyah, bacain surat Al-Fatihah, bacakan surat Al-Fatihah. Dan ikhwan terkait dengan penyembuh terhadap penyakit hati, kita mengetahui bahwa hati pun bisa sakit sebagaimana fisik seseorang, dan bahkan sakit hati lebih parah daripada sakit fisik. Kenapa? Sakit fisik paling tingginya mati, paling tingginya meninggal dunia selesai, sudah sembuh dari segala penyakit. Namun tidak dengan penyakit hati. Penyakit hati ini bisa berdampak pada kehidupan setelah kehidupan dunia, di kehidupan alam barzakh, di kehidupan akhirat, ya, dan parahnya bisa menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena hati ini rajanya anggota tubuh sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salaha sa'iru jasadihi wa idza fasada sa'iru jasadihi ala wa hiya qalb." Ketahuilah bahwa di tubuh kita ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, baiklah seluruh anggota tubuh. Jika segumpal darah itu rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu bagaikan raja, anggota tubuh yang lainnya adalah tentaranya. Wa idza tabal malik tabal jund. Jadi ketika rajanya baik, maka tentaranya pun akan baik. Wa idza fasada malik fasada jund. Ketika rajanya rusak, maka rusaklah seluruh tentaranya. Demikian pula dengan hati. Ketika hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi lebih baik. Dan ketika hati itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Dan ikhwatul Imam rahimahullah, secara global penyakit hati itu terbagi menjadi dua. Banyak turunannya, tapi ada dua induk besar dari penyakit hati, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Syubhat sesuai dengan katanya, syubhat sesuatu yang remang-remang, yang karena ketika seseorang terjangkit penyakit syubhat, apa yang terjadi? Yang menyebabkan dia remang, kabur di dalam melihat kebenaran dan kesalahan. Dia kabur di dalam melihat yang benar. Dia melihat yang benar itu dianggap salah, atau yang salah dianggap benar, karena terkena penyakit syubhat. Remang-remang, dia melihat yang haram seperti halal, yang halal seperti haram, karena syubhat. Syahwat yang ada dalam hati seseorang, yang membuat dia melakukan segala sesuatu karena motivasi syahwatnya. Dia beribadah, dia mungkin melakukan hal-hal yang lain, tapi motivasinya bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena untuk mengejar syahwat duniawi yang ada dalam hatinya. Dan syahwat ini bukan hanya sekedar terhadap lawan jenis, tapi syahwat itu terhadap harta, syahwat itu terhadap jabatan,
syahwat itu terhadap popularitas, terhadap follower, terhadap apapun itu yang menyebabkan seorang itu terpancing untuk mengejar sesuatu atas nama agama. Ya, dia menggunakan agama untuk mengejar syahwat yang ada di dalam hatinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Penyakit ini disembuhkan, kita membaca dalam surat Al-Fatihah dalam firman-Nya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukannya jalan orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang dimurkai, kenapa mereka dimurkai? Karena mereka rusak niatnya. Niatnya rusak. Orang-orang yang tersesat, kenapa mereka tersesat? Karena mereka mengalami kekacauan di dalam masalah ilmunya, yang dua-duanya menjadi sumber penyakit bagi seseorang. Ketika seseorang rusak niatnya, maka ilmunya banyak. Boleh jadi dia memiliki ilmu yang banyak, boleh jadi dia memiliki pemahaman yang luar biasa. Namun ketika motivasinya bukan lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia melakukan segala sesuatu untuk mengejar apa yang menjadi niat dia. Niat dia dunia, dia gunakan agama untuk mengejar dunia. Dia gunakan ibadah untuk mengejar dunia, dan lain sebagainya. Dia tidak mengamalkan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Berilmu, tapi tidak mengamalkan konsekuensi ilmu yang ada pada dirinya. Allah berikan perumpamaan dan perumpamaan yang paling buruk di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Mathalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab Taurat kepada mereka, kemudian dia tidak mengembannya, seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran kitab. Artinya diberikan Taurat, diberikan Al-Quran, dianugerahi Al-Quran, kitab yang paling agung, kitab yang paling mulia. Namun dia hanya cuma bangga-banggaan saja dengan Qurannya, tidak membaca isinya, tidak mempelajari maknanya, tidak mengamalkan konsekuensinya. Perumpamannya sama seperti keledai bawa kitab banyak. Apa manfaatnya keledai yang memikul banyak ensiklopedia misalnya? Apa manfaatnya? Tidak ada nilainya, tetap keledai. Wal'iyadu billah. Ini perumpamaan yang paling buruk seorang muslim. Allah anugerahi kepadanya Al-Quran, namun dia tidak mengamalkan isinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Ilmunya ada, tapi dia tidak mengamalkan konsekuensi dari ilmu itu. Dia rusak niatnya. Dan ketika dia rusak niatnya, ikhwatal iman, dia hanya menjadikan agama cuma sebagai alat saja, sarana. Dia jadikan apa yang dia pahami sebagai sarana untuk mengejar hawa nafsunya. Dan manusia, kenapa disebutkan al-maghdub, yang dimurkai? Karena yang memurkai bukan hanya Allah. Yang murka itu bukan hanya Allah, tapi malaikatnya juga murka. Manusia, orang-orang beriman pun murka. Karena setiap kita akan kesal melihat seseorang mengerti tapi melanggar apa yang dia pahami. Ketika kita melihat orang awam tanpa helm, ya, melanggar traffic light, merah dia terobos, ya kita kesal, kita marah. Tapi kita akan lebih kesal lagi ketika Polantas melakukan hal yang serupa. Ya, ini udah polisi lalu lintas, nggak pakai helm dan melanggar traffic light. Waduh, kita akan lebih kesal lagi melihat yang seperti itu. Demikian pula ketika orang berilmu, penegak hukum melanggar hukum, kita akan kesal terhadap yang seperti itu. Demikian pula dengan orang-orang berilmu, ulama, namun amal yang dia lakukan, ucapannya, sikapnya, perilakunya melanggar apa yang dia ilmui, ya, dari ilmu yang dia miliki. Mereka ini ibaratnya adalah seperti calo-calo tiket di terminal, ya. Dia mengajak orang, ayo ke surga, ayo ke surga, ayo ke surga. Dengan omongannya semuanya berangkat naik bisnya berangkat ke surga, tapi dia tetap di situ, nggak berangkat. Malah dia juga calo ke neraka juga dengan apa yang dia perbuat. Dengan sikapnya ngajak orang ke neraka, dengan ucapannya ngajak orang ke surga. Ini orang-orang yang dimurkai Allah. Orang-orang yang tersesat. Mereka ini disebut tersesat karena salah ilmu. Ya,
Bagaimana jika antum menuju suatu tujuan, tidak tahu mapnya, Gmail antum mati, padahal baru pertama kali di sana. Nah, akhirnya mencoba tujuannya ke Jakarta Utara, sampai ke Jakarta Barat. Ya Allah, jauh. Ini tersesat, salah ilmu, tidak mengikuti mapnya, tidak mengikuti rule-nya. Itulah disebut al-dhali, orang yang tersesat. Orang-orang yang memiliki semangat amal yang luar biasa, tapi tidak didasari ilmu. Ini yang terkena penyakit syubhat, penyakit syubhat, remang-remang. Jadi dia tidak jelas melihat kebenaran. Dia mengira di atas siratal mustaqim, padahal dia di atas jalan yang salah. Dia mengira di jalan yang lurus, tapi salah. Ibadahnya salah, zikirnya salah, wudunya salah, sholatnya salah. Dia melakukan hal ibadah, dia mengira bahwa apa yang dia lakukan ini benar, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun karena salah, maka dia tidak sampai kepada tujuan. Dan di dalam surat Al-Fatihah, obat dari dua penyakit besar ini. Ketika seseorang membaca di dalam setiap rakaatnya, dia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita menyebutkan, ya Allah, jangan Engkau jadikan aku di antara orang-orang yang dimurkai. Artinya konsekuensinya, ya Allah, jangan Engkau jadikan aku orang-orang yang paham, tahu, mengerti tentang sesuatu, tapi tidak mengamalkan konsekuensi dari ilmu yang kita pahami. Anda paham tentang suatu hal, tapi apa yang Anda lakukan, praktik yang dilakukan bertentangan dengan apa yang kita ketahui, benar tidak diikuti, salah malah dilakukan. Ini orang-orang yang dimurkai. Dan jangan sampai menjadi orang-orang yang tersesat, yaitu mereka-mereka yang berbuat dan beramal tidak berdasarkan ilmu. Ini menunjukkan pentingnya ilmu, pentingnya kita mengetahui sesuatu sebelum berbuat. Wudu, misalnya dalam ibadah, apakah wudu kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Salat kita, Nabi SAW menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli salat, kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Ini menunjukkan kepada kita kekuatan iman bahwa surat Al-Fatihah mengobati penyakit-penyakit ini, mengobati secara global, secara menyeluruh penyakit-penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati. Yang intinya di antara inti terbesar dari penyakit hati, penyakit syubhat yang membuat seseorang itu remang-remang di dalam melihat kebenaran dan sesuatu yang salah, dan penyakit syahwat yang menyebabkan seseorang itu mengikuti hawa nafsunya dan dia beramal dengan bukan berdasarkan konsekuensi ilmu yang telah dia miliki, padahal dia paham tapi dia langgar karena syahwat dan hawa nafsunya. Semuanya terjawab dengan surat Al-Fatihah. Dan akan lebih dalam kita akan mendalami pada kesempatan yang berikutnya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah adalah kita akan memahami tauhid dan macam-macamnya. Tauhid dan macam-macam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Kita akan mengenal bahwa misi utama para nabi dan para rasul, bahkan misi inti dari semua kitab suci yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ada di dalam surat Al-Fatihah. Di antara ayat-ayat dari surat Al-Fatihah merupakan inti kenapa Allah mengutus para nabi dan para rasul, kenapa Allah menurunkan kitab-kitab sucinya, dan makanya kita akan mempelajari pada kesempatan yang akan datang. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, itulah kajian kita.